Rena, Apa Tanu? balik lagi nih di Bangga Atma Podcast Season 2 episode berapa? Episode 4. Halo sahabat Atma, apa kabar semuanya? Balik lagi nih sama aku Tanu dan teman aku. Halo semuanya, aku Rena dan ini podcast Bangga Atma. Wow. Nah, entah kenapa aku kalau ngomongin podcast Bangga Atma, aku bisa ngobrol sama narasumbernya, aku tuh kayak semangat banget gitu nah. Karena hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang nggak asing-asing banget sih sama kita. Bener. Ya. Mukanya ini familiar ya. Betul. Bisa dibilang. Mungkin karena dulu aktif ya. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita minta mereka kenalin sedikit tentang diri mereka. Yang pertama, mari kita sambut Kak Dion. Halo Tano, halo Rena. Halo Kak. Iya, jadi terima kasih sebelumnya udah diundang di podcast kali ini. Kakak Kak Dion, dosen dari Fakultas Teknobiologi. Salam kenal untuk semua ya. Iya. Salam kenal juga Kak. Di sini juga ada kenapa Tanu? Kalau ketemu Kak Dion, manggil Kak Dion kayak merasa bersalah gitu. Maksudnya kan Bapak Dion ya, selamat sore. Oh iya. Karena dosen ya Tanu ya. Betul lah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke Kak Kristal. Oke, halo Tanu dan Rena. Halo juga Kak Dion. Jadi kenalin, nama aku Kristal Tanika dan aku adalah mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2018. Jadi salam kenal ya semua teman-teman yang lagi nonton ini juga. Salam kenal Kak Kristal. Kalau tadi kita udah kenal sama narasumber kita pada hari ini, kita sebenarnya hari ini mau ngebahas soal KUPP. Tapi kita bahas U-nya, yaitu unggul. Kita kan tahu ya kalau menerapkan nilai KUPP. Nah, aku mau nanya soal U-nya lagi nih, soal unggul. Menurut Kak Dion, unggul itu apa sih? Unggul itu artinya kita berani untuk keluar dari zona nyaman. Jadi selalu belajar, selalu mau eksplorasi hal baru, dan itu tuh tidak ada batasnya. Jadi selalu dilakukan proses sampai kita mati ya. Jadi terus menerus gitu. Jadi nggak ada pernah rasa puas, itu nggak pernah. Jadi terus belajar menjadi pribadi yang baru setiap harinya gitu. Keren banget ya. Berarti unggul itu sekali lagi aku coba highlight bahwa keluar dari zona nyaman dan terus berproses. Ya. Gitu. Betul Kak Dion ya? Ya. Oke. Mantap. Thank you Kak Dion. Sekarang mungkin kita bisa ke Kak Kristal. Apa sih Kak nilai unggul itu? Ya. Mungkin dari perspektif mahasiswa ya, kalau menurut saya unggul itu adalah karakter grit. Nah, kalau grit ini artinya bahwa kita itu punya karakter yang mau selalu untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik dari versi diri kita sendiri. Misalnya kita mau ada target, kita itu bisa kejar itu, kita sungguh-sungguh di dalam proses itu. Kalau gagal, kita evaluasi diri, kita adaptasi dan jadi lebih baik lagi seperti itu. Wow. Oke, jadi tadi kalau Kak Dion bilang keluar dari zona nyaman, berproses terus-menerus. Kalau Kak Kristal juga sebenarnya nggak tahu jauh ya. Karakter grit, yaitu berusaha yang terbaik, kalau punya target dikejar, dan evaluasi diri juga. Nah, pasti kan teman-teman bingung ya, ini kenapa harus narasumber ini gitu kan, yang datang hari ini gitu. Sudah bisa nih diceritain nih, karena kita membahas tentang unggul nih. Nah, narasumber ini juga mencerminkan unggul itu sendiri. Mungkin bisa dari Kak Dion nih. Dengar-dengar Kak dulu pernah menjadi Mawapres ya Kak. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Oh ya, jadi waktu itu kakak pas mahasiswa, bagi yang belum tahu, kakak ini alumni dari S1 dan S2 di Unika Atmajaya, ambil Fakultas Teknobiologi. Kemudian menurut kakak saat mengikuti Mawapres itu adalah saat dimana kakak tuh keluar dari zona nyaman kakak. Soalnya itu lagi semester sibuk-sibuknya, banyak praktikum. Ya, kemudian kakak juga ikut salah satu UKM dan terlibat aktif di situ. Kemudian coba daftar Mawapres itu, dan puji Tuhannya masuk grand finalis juga gitu. Itu yang menurut kakak, ya ternyata bisa juga ya. Yang awalnya tuh kita meragukan diri kita sendiri kayaknya nggak bisa, ternyata bisa gitu. Kayak gitu sih Rena.
Jadi ikut Mawapres, ikut UKM, dan bisa masuk final ya Kak ya? Udah sampai Mawapres ya? Iya, waktu itu berasa artis dikit. Gimana tuh Kak kehidupan kuliahnya tapi kira-kira pas waktu itu? Emang waktu itu pala kayak mau pecah sih. Cuma puji Tuhan memang dari situ tuh kakak jadi lebih ngerti, oh sebenarnya kita tuh punya banyak waktu yang bisa di-manage dengan lebih baik. Cuma dengan kondisi hektik tuh kita lebih sadar bahwa oh ternyata kita punya kemampuan manajemen waktunya tuh bisa lebih baik loh diaturnya. Dan waktu itu benar-benar nggak ada yang waktu senggang yang nggak ada guna tuh nggak ada. Benar-benar langsung buat UKM, langsung buat urusan Mawapres, langsung buat praktikum dan sebagainya. Jadi langsung gitu loh, nggak ada yang terbuang sia-sia. Dan memang waktu nongkrong sama teman-teman agak dikorbankan sedikit, tapi masih tetap bisa berhubungan sih. Begitu. Wow, keren banget nih. Ya oke. Dan gimana nih Kak? Kan tadi udah disebutin nih waktu kuliahnya nih kesibukannya. Kalau misalnya sekarang itu Kak kesibukannya ada? Kalau sekarang kakak kan sebagai dosen ya, jadi selain ngajar, dosen itu juga ada tridharma, pengabdian sama penelitian. Tapi sekarang lebih banyak sibuk di penelitian, soalnya kalau pengabdian kan online ya, jadi nggak bisa yang terjun langsung. Penelitiannya saat ini kakak tuh berkolaborasi bareng Nutrifood, jadi riset bareng Nutrifood. Kebenaran dulu juga magangnya di sana juga pas S1, kemudian masih jalin relasi sampai sekarang. Dan zona nyaman yang sekarang lagi nih kakak coba keluar gitu ya dari diri kakak itu, kemarin coba ikut ajang The New Element of the Year 2021 dan puji Tuhan lolos. Itu juga kakak benar-benar nggak tahu ya. Dan itu memang yang tadi loh, kita tuh merasa kayak kita tuh membatasi diri kita sendiri ya dari aspek unggul ini. Tapi ternyata begitu kita coba dan kita belajar, ternyata kita tuh jauh dari apa yang kita pikirkan loh. Kadang pikiran kita ini yang batasin diri kita sendiri. Dan saat ini dari situ tahu ya bahwa kakak ada batasan lebih di situ dan masuk grand finalis mewakili Kalimantan Selatan. Didukung ya. Selamat Kak. Selamat Kak. Berarti Kak Dion ini unggulnya bukan cuma di otak doang, tapi di otot juga unggul. Luar biasa. Unggul di mana-mana. Amin. Tapi ya, yang penting menunjukkan pribadi yang bisa menginspirasi orang buat gaya hidup sehat lah. Setuju banget sama Kak Dion. Kak Dion kan tadi bilang ya, sempet kayak nggak nyangka gitu bisa melakukan itu ternyata setelah dicoba. Tapi sebelumnya apa sih yang membuat Kak Dion termotivasi untuk mencoba banyak hal itu? Nah, salah satunya itu karena dengan mencoba menantang diri sendiri itu hidup tuh berasa lebih hidup gitu. Benar. Manusia itu menjadi pribadi manusianya, diri kita sendiri ketika kita tuh berani menantang diri kita sendiri. Bisa lebih dari ini nggak sih? Itu baru berasa hidup. Kalau yang maksudnya monoton begitu-begitu aja tuh kayak ya greget gitu kan ya? Iya nggak greget, kayak ya udah begini doang setiap hari begini doang. Tapi ketika kita kayak bisa begini nih, habis lakuin bisa, coba lagi yang baru ternyata. Dan itu menambah koneksi, menambah teman, menambah banyak hal positif yang sangat membangun sih. Makanya kakak kayak senang banget bisa sampai ke situ. Jadi lebih ke cari tantangannya gitu biar lebih kerasa. Oke, kalau Kak Kristal nih juga dengar-dengar aktif dan menjadi ketua dari UKM di Atmajaya dan nilainya juga boleh bisa diceritain waktu kehidupan kuliah Kak Kristal ini gimana? Oke, mungkin sebelumnya background dari aku itu bukan anak Jakarta sebenarnya ya, jadi benar-benar ngerantau dari Pontianak di Kalimantan Barat ke Jakarta untuk kuliah di Atmajaya gitu. Nah, jadi kebetulan selama kuliah itu juga sebenarnya mungkin normal ya, awal-awal di kuliah kita pasti ada merasa merasa minder, mungkin kayak bersaing dengan teman-teman yang lain, apalagi yang kita dari daerah gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini juga, kalau misalnya dari manapun kalian, kayak jangan minder, pokoknya kalian percaya diri aja dengan apa yang kalian bisa. Nah, mungkin untuk selama kuliah, jadi memang aku ini tipe orangnya juga suka challenges ya, kayak Kak Dion ya, suka mencari tantangan juga nih. Sama ya. Bener. Jadi selama kuliah,
aku sendiri ikut 2 organisasi kebetulan, jadi 2 UKM dan aktif di situ keduanya. Salah satunya itu menjadi ketua dan salah satunya juga partisipasi aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan maupun merepresentasi Atmajaya juga di lomba-lomba gitu. Oh. Ini bukannya bukan terkesan sombong atau apa, tapi sharing aja gitu ya. Nah, Benar. sebenarnya kembali lagi kalau misalnya untuk keaktifan itu menurut aku sendiri kayak selama di kuliah selain aktif di organisasi juga kadang ikut beberapa kegiatan kayak pelatihan, seminar ataupun jadi asdos juga di jurusan aku akuntansi. Dan aku juga sekarang lagi kayak sekarang lagi masa proses beasiswa juga di salah satu eksternal Atma gitu. Nah menurut aku kayak dari sini sebenarnya yang ingin aku sharing ke teman-teman itu lebih ke ini sih, kayak banyak sekali kesempatan yang sebenarnya ada, tapi kita itu kadang yang tidak mau mengambil kesempatan itu. Jadi selama proses kita di kuliah sebenarnya yang aku pelajari itu yang penting kita mau aktif, kita mau ikut dan memberanikan diri untuk mengambil kesempatan itu sih. Jadi itu sih yang aku sekarang lagi aktif gitu di Atma. Oh, Luar biasa banget Kak ya. luar biasa. Aktif Maksudnya gimana? kayak Kak Kristal dari Pontianak Kak ya? Tadi Iya ya? betul. Datang jauh-jauh ke Jakarta menimba ilmu dan keberaniannya tuh aku berani banget sih Kak Kristal. Iya, Kalau benar. aku sih udah takut loh. Udah takut duluan sama anak kota Jakarta gitu, ibu kota gitu. Pasti ada kaget-kagetnya ya walaupun mungkin Oh. awalnya ya. Mulai dari ya budayanya beda, kebiasaan beda, dan seterusnya lah ya. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Kak Dion sama Kak Kristal. Tadi kan Kak Dion, Kak Kristal sudah fokus sama goals-nya, sama apa yang ingin dicapainya. Dan pada akhirnya itu kan mengorbankan zona nyaman Kak Dion dan Kak Kristal. Emangnya Kak Dion sama Kak Kristal gak takut apa keluar dari zona nyaman? Gak takut apa akan hal-hal yang akan terjadi ke depannya gitu? Mungkin dari Kak Dion dulu. Kalau dibilang takut, pasti ada takut ya. Kakak kan juga orangnya termasuk yang perfeksionis ya, jadi mengatur semuanya tuh harus rapi, nggak boleh ada yang kayaknya miss gitu. Tapi kalau dibandingkan ya, terus kakak juga bandingkan nih resiko takut dengan apa yang akan didapat, itu tuh kayak rasanya yang hal yang menakutkannya entah jadi pandang jelek orang lah, atau misalnya ada yang ketinggalan atau kelewat, ada yang nggak teliti gitu, kayak ya udahlah, karena apa yang mau didapat itu lebih berharga gitu dibandingkan rasa takut itu. Dan seringkali rasa takut berlebih itu dibuat oleh diri kita sendiri gitu. Banyak kok yang setelah kakak lewatin tuh ya Allah ternyata nggak gitu semengerikan doang. itu kok, iya cuma seuprit gitu. Tapi kita yang melebih-lebihkan gitu, yang membuat sebenarnya kusut itu. Jadi itu yang kadang kita kayak butuh waktu tenang gitu ya, butuh agenda, butuh jadwal. Jadi kakak tuh biasa gitu tuh, kalau lagi pikiran mumet, kakak ambil kertas, terus ditulis semua gitu, apa ya yang masalah-masalahnya apa, terus mulai dari mana dulu, harus gimana dulu. Atau kadang ya udah diem dulu gitu, cari waktu tenang. Nanti lama-lama ada waktu di mana, oh iya ya pelan-pelan ini kelar, oh iya pelan-pelan ini dipikirin. Gitu sih Tanu. Jadi itu yang membuat akhirnya ya kakak nggak peduli sih dengan rasa takut dan gagalnya, dan belajar untuk nggak peduli apa kata orang. Itu yang kakak selalu tanamin sih dari diri kakak. Bagus banget tuh Pak. Yeah. Karena emang ketika kita pengen mulai tuh emang mungkin itu yang paling susahnya kali Kak Dion ya. Ya, Tapi ketika udah dijalanin tuh ya udah enak aja gitu. Iya. Bener ya Kak Dion ya, luar biasa. Kalau gitu mungkin sekarang kita ke Kak Kristal nih. Kak Kristal nggak takut apa keluar dari zona nyaman? Sama ya, kayaknya semua orang pasti ada rasa takutnya ya. Sama kayak Kak Dion, mungkin teman-teman juga pasti ada rasa takut. Yang untuk kayak membuat kita paling nggak setakut itu kembali lagi sebenarnya ke diri kita sendiri gitu. Kayak kita harus percaya diri juga. Jangan terlalu kita minder atau kita kayak mempertanyakan diri terus. Karena kalau misalnya
kayak kita terus takut untuk memulai, ya kapan mulainya ya pertanyaannya ya. Jadi semuanya pasti ada awal mulainya, dan kalau misalnya kita mau ikut sesuatu, ya udah kayak ikut aja dulu, coba dulu aja, siapa tahu nanti juga pas di dalam proses yang kayak kata Kak Dion tadi sebelumnya, ya ternyata kayak jalan aja. Dan kalau misalnya lagi banyak hal nih, kegiatan kayak padat banget, terus banyak yang harus kita handle dan sebagainya, ya kita set ini aja, kayak jadwal, time management lagi. Terus yang Kak Dion bilang kayak dia tulis di kertas, saya sih lebih ini ya, aku kayak ngelis aja, mungkin bukan di kertas ya, tapi lebih kayak sekarang ya zaman di teknologi HP aja gitu. Jadi kayak aku kayak download aplikasi yang kayak penjadwalan, itu juga sangat membantu gitu ya kadang. Jadi kita tahu apa yang kita prioritaskan dulu untuk minggu ini misalnya, nanti kita set apa yang harus kita kerjakan. Jadi ya pelan-pelan akhirnya semua selesai, dan ternyata nggak semenakutkan itu, karena kita akhirnya mengerti ketika kita udah terjun langsung di prosesnya gitu. Oke, berarti fokusnya kenapa tadi? Dari Kak Kristal ini luar biasa juga gitu. Bener. Kalau aku lihat dari keduanya ini fokusnya ke penyelesaian masalah, bukan ke masalahnya gitu. Iya, betul. Aku juga ngerasa, kalau aku pribadi ya fokus ke masalahnya, tapi ke Kak Dion, kalau Kak Kristal ini fokus ke solusinya. Luar biasa sekali gitu. Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih ke Kak Kristal dulu deh. Kak Kristal, supaya kita bisa jadi unggul, apa sih yang kita harus lakukan? Oke. Mungkin ini sharing dari personal aku sendiri ya, jadi mungkin ini juga berbeda dari perspektif setiap orang. Tapi dari aku sendiri, aku merasa kalau misalnya untuk menjadi unggul secara pribadi, yang pertama itu kita harus punya mindset yang positif. Pastinya kayak untuk menjadi unggul itu secara pribadi kita harus selalu percaya sama apa yang kita lakukan, jangan takut untuk memulai, jangan takut nanti kalau gagal gimana ya, mulai aja dulu, siapa tahu nanti di proses juga kita masih bisa belajar kan. Belum tentu kayak kita harus selalu langsung harus sukses gitu, pasti itu nggak akan mudah, tapi di proses itulah yang menempa kita untuk menjadi karakter yang lebih unggul gitu. Terus yang kedua, menurut aku juga kayak untuk menjadi unggul harus selalu untuk mencapai yang terbaik sih dari versi diri kita sendiri. Jadi kayak apapun kesempatan yang ada, kalau misalnya sesuai dengan apa yang kita suka, ambil aja. Misalnya kalau mungkin di konteks kuliah, kalau misalnya adik-adik nanti yang mau ikut organisasi, kalau kalian suka ya ikut aja, atau kalian mau ikut pelatihan ini dan sebagainya, jangan takut. Mau ikut lomba, ikut aja gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Karena lewat kesempatan itu kita juga bisa mengembangkan diri kita lebih lagi. Betul, mengembangkan diri, mengasah diri gitu ya. Betul. Dan mungkin yang ketiga ya, kayak additional lagi, kayak yang penting kita juga mau terus adaptif kita. Jadi kayak harus mau belajar juga sama orang dan lingkungan. Karena kan berubah-berubah ya, kadang kita masuk ke suatu kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, dan kita harus dituntut untuk bisa menyesuaikan diri sih di situ dan mau belajar gitu. Oke, berarti dari Kak Kristal ini kalau ada kesempatan ambil aja, kita mulai aja dulu, terus kita juga harus adaptif. Oke, itu dari Kak Kristal. Mungkin dari Kak Dion, apa yang perlu kita lakukan supaya kita jadi unggul? Yang pertama, kita harus sadari batasan diri kita. Ini kakak selalu ingat istilah ini ya. Jadi Albert Einstein itu menganalogikan kepintaran setiap orang tuh unik. Misalnya nih, kalau misalnya kita menganalogikan hewan gitu ya, ada suatu ujian harus berenang. Gajah lawan ikan, kalau berenang yang menang siapa? Pasti ikan. dong. Gak mungkin gajah menang berenang itu lawan ikan, gak mungkin. Ya kan? Pasti si gajah ini akan dicap yang paling bodoh kalau disuruh berenang. Ya kan? Tapi kalau disuruh angkat beban, misalnya angkat barang atau apa, gajah menang, ikan mana bisa angkat beban, ya kan? Jadi kita sadari dulu kita itu ada lebih di mana, ya. Kakak tuh selalu lihat, sadari, misalnya kakak tuh dulu pengen coba banyak hal, pengen coba masak, pengen coba main musik, pengen coba olahraga, itu bidangnya kakak tuh nggak bisa jago, tapi kakak tuh jagonya di ilmu apa ya? Kakak senang biologi, kakak senang aja, gitu. Maka dalamin di situ, makanya sekarang jadi dosen. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini semua tuh pasti dapat
panggilan hidup itu dari Tuhan, itu udah pasti. Setiap orang tuh unik dan nggak bisa dibandingin ke orang lain. Jadi carilah role model yang memang itu tuh mengimprove kalian. Jadi bukan yang membuat kalian tuh ngedown gitu. Karena emang nggak bisa. Kayak kakak kalau pengen jadi Michael Jordan ya nggak akan bisa. Karena emang nggak jago di bidangnya kok. Ya itu yang satu sih. Jadi harus sadari dulu bidang unggulnya. Terus tadi benar banget yang kata Kak Kristal ya. Itu kesempatan kalian itu tidak akan pernah datang 2 kali. Apalagi pas lagi mahasiswa itu kesempatan banyak banget. Gitu ya, kakak lu nyesel tuh ketika mau jadi unggul, kesempatan itu ada yang disia-siain. Selagi bareng teman-teman, ada kesempatan belajar gratis, berorganisasi gratis dengan berbagai UKM di Atma. Itu tuh ambil gitu, apa yang bisa. Tapi jangan maruk juga ya, ambil semua UKM yang jangan. Fokus tadi, sekali lagi fokus mau unggul yang mana di bidang kalian. Fokus di situ. Lalu yang terakhir relasi. Untuk menjadi unggul kita tuh dibantu dengan berbagai relasi gitu ya. Dengan banyak relasi kita tuh membuat, karena yang bisa mengasah manusia itu cuma manusia. Yang bisa mengasah besi itu cuma besi. Ada juga ya di Alkitab ya. Jadi kita tuh jangan takut kalau harus ketemu orang baru, komunikasi sama orang baru. Jangan menjauh. Kita kan seringkali gitu ya, berasa ketemu orang baru, aduh malas untuk ngobrol. Pengennya yang teman dekat aja gitu. Justru jangan, coba. Siapa tahu bisa dekat, siapa tahu bisa dapat hal baru. Gitu sih. Jadi tahu potensi diri, ambil kesempatan, jangan disia-siakan karena kesempatan nggak datang 2 kali. Dan yang ketiga, relasi terus diperluas. Gitu. Wah, ini kalau aku campur nih jawaban Kak Dion sama Kak Kristal. Bener-bener jadi yang biasa tuh mindsetnya dulu. Setelah pikiran kita udah bener, kita bisa sadar nih potensi kita apa aja. Habis itu udah tahu potensinya, lihat kesempatan, jangan takut karena udah punya mindset itu, dia langsung aja ambil kesempatannya, dan saat udah ada di lingkungan itu, jadilah adaptif dan luasin relasi kalian di situ, gitu ya Kak ya. Wow. Dan aku mungkin bisa nih secara singkat nih Kak, sebenarnya jadi unggul itu tuh apa aja sih yang bisa didapatkan dari situ? Mungkin dari Kak Dion kan sekarang lagi bekerja ya, gimana nih ke benefitnya gitu jadi unggul itu apa aja? Kalau udah kerja secara nggak langsung ya pastinya income bertambah, itu pasti gitu ya. Terus kepercayaan itu juga yang nggak bisa dibayar dari gaji, kepercayaan dari atasan, kepercayaan dari lingkungan sekitar, dan yang penting juga kepercayaan dari orang-orang di luar Atma. Jadi rewardnya makin naik, kepercayaannya juga makin besar dari orang lain. Nah, kalau Kak Kristal gimana nih? Oke, kalau dari aku mungkin dari level mahasiswanya ya, karena betul bekerja dan lebih baik pengalaman di kampus gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, dengan gue kan selama di kampus sering ikut kegiatan, organisasi, misalnya jadi asbes dan sebagainya, itu sebenarnya menambah yang pertama itu pribadi kita bisa berkembang ya, baik secara soft skills maupun secara intrapersonal skill kita. Jadi kayak maksudnya mungkin awalnya kita jarang berkomunikasi sama orang, akhirnya kalau kita ketemu orang yang beda-beda gitu ya di berbagai macam organisasi, kita akhirnya tahu gitu, oh kita pas ketemu orang seperti ini kita harus seperti apa dan sebagainya. Dan itu juga penting ya sebenarnya untuk mengasah kita komunikasi sama orang lain. Terus yang kedua juga sebenarnya menambah relasi ya. Kalau di level mahasiswa itu relasi menurut aku itu sangat penting juga ya, apalagi nanti mungkin bisa menjadi, selain kita teman belajar, kita bisa belajar dari orang lain, kita juga nanti mungkin menyiapkan diri di dunia kerja. Siapa tahu lewat relasi itu nanti ke depannya kita bisa dapat koneksi nih pas mau cari magang misalnya, teman-teman yang udah mau selesai kuliahnya atau cari kerja dan sebagainya. Jadi itu bisa juga menambah relasi kita. Dan yang pastinya dari semua itu yang paling penting yang kita dapetin dari unggul itu adalah kita merasa puas aja sih secara pribadi. Kalau saya ya kayak merasa puas kita melakukan sesuatu, kita berdampak kepada lingkungan sekitar, dan kita juga progres atau berubah dari yang sebelumnya mungkin yang kurang, sampai hari ini kita bisa lebih baik gitu. Wow, ya ada achievement-nya gitu ya Kak, jadi pride buat diri sendiri gitu. Ada yang dicapai, terus selain itu juga bisa kenal banyak orang, bikin relasi, dan juga mengembangkan diri. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Wah, boleh nih. Keren banget sih Kak. Ya nggak, Nu?
Keren. Ini aku di sini sampai terpaku banget sama Kak Dion, Kak Kristal. Isinya daging semua episode ini. Swear, mantap. Iya bener. Nah, gimana No? Selanjutnya kita kayak pengen tanya pesannya aja langsung kali ya. Ya, kayaknya boleh deh. Pengen banget nih diamanatkan oleh orang-orang unggul. Boleh dong Kak Dion untuk memberikan ya pesan terhadap kita para pendengar pada hari ini. Oke, yang pesan ya. Kalau sebagai mahasiswa, kakak nggak tahu nih kalian yang mendengarkan podcast ini sedang di jenjang mana? Mahasiswa yang masih aktif, baru masuk, atau udah di jenjang akhir yang udah mau cari kerja? Baru masuk nih Kak, baru masuk nih, masih fresh. Oh masih fresh ya? Oh ya masih fresh. Nah kalau masih fresh, tadi itu ambil semua kesempatan yang ada, jangan takut. Dan jangan takut berelasi, karena ketika masih fresh, kesempatan berelasi itu banyak banget. Di teman-teman di angkatan, di senior, di dosen. Ya biasanya kalau udah makin jauh, nanti tuh udah mulai ada gap-nya. Gitu kan, biasa dekat siapa sama siapa. Tapi kalau di awal, berelasi lah dengan banyak orang. Kalau pesan kakak itu sih paling simpel, bangun relasi dulu dengan banyak orang. Mungkin dari Kak, situ, bisa tambahin lagi nggak? Mungkin pesannya kalau seandainya nanti gagal gitu Kak. kalau gagal, dicoba sih. Tapi ya pasti ya misalkan ada yang berhasil atau enggak gitu ya. Tapi dari relasi itu, nanti pelan-pelan kalian tadi mulai mencari jati dirinya siapa gitu ya. Mulai ikut UKM apa gitu. Itu sih yang kakak bisa pesan ya paling. Cari jati diri ya, lebih ke cari jati diri, ambil kesempatan gitu. Kalau dari Kristal, Oke, mungkin pesan buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah gitu ya. Yang penting yang pertama itu sebenarnya kurang lebih sama kayak Kak Dion, kayak kalian jangan takut untuk mengambil kesempatan. Apapun itu ambil aja, yang penting sesuai dengan apa yang kalian sukai dan kalian ingin capai gitu. Terus yang kedua, kalian juga harus mau belajar dari orang lain gitu. Jadi apalagi di jenjang mahasiswa ya, mungkin kita yang dari SMA ke kuliah itu banyak banget tuh relasinya, baik itu senior kalian, dari dosen, ataupun dari luar eksternal. Itu jangan pernah malu untuk mau belajar gitu. Kalau misalnya kita masih nggak ngerti nih di suatu hal, itu tanya aja ke orang-orang yang mungkin udah lebih expert, maupun teman kalian sendiri gitu, kayak teman seangkatan gitu. Mungkin mereka kayak lebih pandai di suatu hal, mau belajar dari mereka itu bagus banget gitu. jangan takut bertanya ya Kak. Iya, biasanya tuh masih takut-takut kan, atau kayak kadang gengsi gitu, kayak gengsi gitu, nanti SKSD, jangan gitu. Jadi kayak mungkin relate juga ke yang bisa Kak Dion bilang, kayak relasi itu. Jadi jangan takut untuk mau terus berelasi, mau belajar dengan lain. Oke, hari ini luar biasa banget ya. Kalau aku rangkum hari ini, yang pertama kita explore aja semuanya. Kita cobain satu-satu. Apa yang mau kita mulai aja dulu. Kita terus belajar di dalamnya, gak usah takut gagal. Kalaupun nanti gagal, tinggal kita evaluasi apa yang salah. Luar biasa sekali hari ini kita bisa sharing-sharing. Ada juga tips and trick dari Kak Dion, Kak Kristal. Dapat insight-insight baru yang isinya sih daging semua ya. Kalau gitu, sebelum aku tutup, aku mau bilang makasih banyak ke Kak Dion. Makasih banyak Kak. Atas waktu dan kesempatannya luar biasa banget. Oleh karena itu, dengan demikian berakhirlah podcast kita pada episode ini. Jadi gimana teman-teman? Udah siap berpetualang bersama kita? Harusnya sih makin semangat, gak sabar juga untuk kuliah. Makanya, jangan lupa untuk tunggu kita di episode berikutnya. Kalau gitu aku Rena, Aku Tanu, podcast Bangga Atma. ayo berpetualang bersama. Let's start our journey with Atma Jaya. Jaya. Yeah. Dadah. Dadah. Goodbye.